sudah muncul. Oke. Ini kan Bapak Nasrullah, Oke. bisanya sampai jam berapa menjenengan nanti? Saya maksimal sampai jam 10. Sampai jam 10 atau jam 14.00 WIB nggih. Ah ya, 14.00 WIB jam 2 siang betul. Iya, Pak. Ini nunggu wakil rektor menuju ke sini, Pak, yang mau membuka acara. Mohon maaf, Pak Nasrullah. Baik. Monggo. Halo, Cak. Beli. Halo. Di mana? Sedang lah. Ini Pak Kaprodi di mana Pak? Saya Kaprodi. Iya, Pak. Pak Kaprodi di mana ini? Di kampus YIN, orangnya ada di sini. Oh ada. Iya. Saya sekretarisnya yang namanya Niwari kemarin itu, Pak. Iya.
Pak Nasrullah? Baik ya. Acara mau dimulai, Pak. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para pimpinan dan staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Jeddah Arab Saudi, khususnya Konsul Haji yang terhormat Dr. Nasrullah Jassam, yang sekaligus pada acara siang hari ini waktu Indonesia atau pagi waktu Arab Saudi sekaligus menjadi pemateri kuliah tamu internasional, dan para staf Konsul Haji khususnya Bapak Ali, lalu Bapak Zakari Ansori, dan yang saya hormati juga bagian penerangan sosial dan budaya KJRI Jeddah Bapak Suharyo Sasongko, dan yang terhormat Wakil Rektor 1 YIN Kediri Bapak Dr. Haji Ahmad Subakir MAG, yang terhormat Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah YIN Kediri, yang terhormat Ketua Prodi Manajemen Haji dan Dakwah, Manajemen Haji dan Umroh FUDA YIN Kediri, dan Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2 Fakultas Usuluddin dan Dakwah Bapak Kabak, semua Keprodi Sekprodi di Fakultas Usuluddin dan Dakwah, serta adik-adik peserta kuliah tamu internasional khususnya mahasiswa MHU baik angkatan 2023 maupun 2024. Alhamdulillah siang ini kita akan mengikuti acara yang alhamdulillah disambut baik. Untuk mengisi acara ini yaitu Konsul Haji KJRI Jeddah, dan mari kita mulai acara siang hari ini. Semoga lancar, berkah, dan kedepannya banyak hal yang kita dapatkan secara positif. Mari kita buka dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 1 YIN Kediri. Kepada beliau Bapak Dr. Haji Ahmad Subakir kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat para pimpinan dan staf KJRI Jeddah, utamanya Bapak Konsul Haji Bapak Dr. Nasrullah Jassam, seluruh staf KBRI yang ada di Jeddah, pimpinan Fakultas Usuluddin utamanya di jajaran program studi manajemen haji dan umroh. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini waktu Indonesia Barat atau waktu Indonesia bagian Kediri, dan pagi hari masih di Jeddah, kita bisa dipertemukan oleh Allah via Zoom atas sebuah rancangan dan keinginan yang telah dirancang oleh sahabat-sahabat dan teman-teman bapak-bapak yang ada di Fakultas Usuluddin, utamanya yang ada di program studi manajemen haji dan umroh. Saya berharap bahwa acara pada pagi dan siang hari ini bisa menjadi pembuka dari sebuah rangkaian keinginan dan program jangka panjang yang di-create oleh sahabat-sahabat dan teman-teman yang ada di Fakultas Usuluddin. Maka dari itu terima kasih sekali kami ucapkan kepada staf, pimpinan, dan seluruh kru yang ada di Konsul
Jenderal utamanya yang ada di KJRI Jeddah yang telah berkenan menerima kami dan bisa meluangkan waktu untuk membahas dan memberikan materi dalam rangka kuliah tamu ini ya. Kuliah tamu, perlu kami sampaikan Bapak bahwa sejak tahun yang lalu Institut Agama Islam Negeri Kediri telah diizinkan oleh Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam membuka program studi yang kita namai Manajemen Haji dan Umroh. Program ini dimaksudkan untuk keikutsertaan Institut Agama Islam Negeri Kediri di dalam memberikan layanan kepada publik masyarakat Indonesia terhadap salah satu tugas pokok Kementerian Agama di dalam melaksanakan tugas, yakni penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Lebih dari itu banyak keinginan dan banyak reasoning kenapa program ini diselenggarakan oleh IAIN Kediri. Maka dari itu kami merasa berkewajiban untuk berupaya dan berikhtiar secara maksimal agar program yang dihasilkan oleh sahabat-sahabat dan teman-teman yang ada di Fakultas Usuluddin di dalam membuka program studi Manajemen Haji dan Umrah ini memberikan warna lain di antara sekian program studi yang sudah ada di Indonesia. Sekedar informasi, paling tidak sudah ada 2 perguruan tinggi, yang satu ada di Metro Lampung, itu juga sudah ada 2 tahun yang lalu. Yang satunya lagi adalah ada di Bandung kalau tidak salah. Dan IAIN Kediri merupakan perguruan tinggi yang ketiga di dalam membuka program ini. Lain daripada 2 yang kami maksudkan, kami berusaha untuk sedini mungkin menyiapkan program ini bisa memberikan warna lebih terhadap layanan yang dilakukan oleh Kementerian Agama terhadap publik negeri ini di dalam menata kelola manajemen haji dan umroh. Untuk itu kami paling tidak hari ini ingin bersilaturahim awal, meskipun pada awalnya baru lewat virtual, terhadap Bapak dan Ibu seluruh staf dan pimpinan yang ada di KJRI. Kami tahu persis bahwa untuk umat Islam haji dan umroh itu hanya bisa dilakukan ketika hadir di Mekah. Dan meskipun pernah ada hajinya orang Indonesia itu di Bukit Bawakareng kan itu kan, tapi itu adalah bukan termasuk yang dikelola oleh manajemen haji dan umroh IAIN Kediri, insya Allah Bapak. Maka dari itu kami mendahulukan bagaimana apa yang terjadi di Makkah dan apa yang terjadi di Madinah, tentunya yang ada di sekitar itu yang ada kaitannya dengan tata kelola manajemen haji dan umroh. Memang hari ini di tanah air juga lagi disibukkan secara publik yang sampai hari ini mungkin belum tuntas penyelenggaraan ibadah haji, memang belum final dan belum dilakukan evaluasi, tetapi penyelenggaraannya kemarin sudah ada riak-riak yang ramai, tetapi itu adalah hal yang menurut hemat kami biasa. Kami sebagai lembaga pendidikan tinggi ingin mengembangkan program studi ini bisa memberikan wacana yang lain daripada apa yang terjadi selama penyelenggaraan ibadah haji dan penyelenggaraan ibadah umroh yang insya Allah paling tidak 20 sampai 50 tahun ke depan area ini, wilayah ini akan selalu ada tantangan-tantangan baru. Maka sebagai kampus yang mencetak kader pemikir yang berkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, kami merasa terpanggil. Sekecil apapun kami ingin membagikan keinginan itu. Dan inilah manajemen haji dan umroh yang dibuka di IAIN Kediri. Untuk itu siang hari ini, mumpung masih sedikit mahasiswanya, karena ini adalah baru memasuki tahun yang kedua, kami ingin serta-merta mendekatkan mahasiswa kami ingin serta-merta mendekatkan Fakultas Usuluddin dan utamanya prodi ini dengan Evosentrum, di mana materi yang berkait dengan kemanajemenan haji dan umrah ini ada, utamanya ya adalah wilayah Haramain, yakni yang ada di Makkahul Mukarramah dan mungkin Madinatul Munawwarah. Untuk itu saya berkepentingan untuk berkomunikasi dengan Bapak yang ada di staf KJRI yang ada di Jeddah ini. Untuk itu kali ini kami mohon
untuk dibukakan berbagai macam informasi, berbagai macam peluang, yang dari informasi dan peluang itu kami bisa gunakan untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya, cakrawala yang mungkin belum pernah terpikirkan oleh kami sebagai pengelola ataupun mahasiswa-mahasiswa kami yang nantinya ketika sudah kita nyatakan sebagai sarjana manajemen haji dan umroh akan bisa berbuat banyak. Nah, untuk itu sekali lagi ini Bapak yang kami inginkan, mulai dari yang secara konseptual ataupun teknis. Kalau yang secara teknis dan sifatnya tenaga, insya Allah Fakultas Usuluddin dan utamanya yang ada di program manajemen dan haji umroh ini siap calling Pak. 24 jam siap di calling. Apalagi ini Pak Kaprodinya sudah siap, hari ini di calling, hari ini suruh datang akan datang itu insya Allah kan itu. Nah itu, maka dari itu kami berterima kasih sekali Bapak bahwa hari ini kami diterima dengan baik. Itu yang bisa kami sampaikan Bapak. Jadi sekali lagi kami laporkan program manajemen haji dan umroh yang ada di Fakultas Usuluddin Institut Agama Islam Negeri Kediri ini adalah memasuki tahun kedua. Kami tawarkan kepada publik. Dan yang paling menggembirakan Bapak, barusan kami mengumumkan apa yang kita sebut namanya UM. Jadi penerimaan mahasiswa baru di Indonesia itu secara kebersamaan seluruh perguruan tinggi agama negeri itu menyatu. Disebut yang namanya SPAN. Itu salah satu jalur yang akan menyeleksi mahasiswa lewat rapot yang dikirimkan oleh sekolah. Terus yang kedua ada yang namanya ujian masuk. Itu adalah pendaftaran yang dikelola secara menyatu secara nasional. Baru minggu yang lalu kita rapat secara nasional. Seluruh perguruan tinggi keagamaan itu rata-rata tahun ini menurun Bapak. Tetapi yang paling menggembirakan prodi manajemen haji dan umroh di IAIN Kediri tahun lalu itu mendapatkan mahasiswa kurang dari 10. Tapi hari ini Pak yang mendaftar itu lebih dari 100. Nah, sementara prodi-prodi yang lain turun, tetapi untuk manajemen dan haji umroh minatnya luar biasa. Maka dari itu ini menjadi pemicu bagi kami untuk berbuat lebih banyak yang sebaik mungkin di dalam menyiapkan program ini. Maka dari itu sekali lagi informasi-informasi yang mungkin tidak pernah kami bayangkan, kami ingin menggalinya dari staf dan pimpinan di KJRI Jeddah ini di dalam rangka mengembangkan ini. Bahkan kami menyiapkan diri Pak, ketika hal yang berkait dengan kehajian dan keumrohan, karena kami sekarang sudah mempunyai program ini, dan ketika itu satu saat ada hal yang memang harus dikerjasamakan, kami siap dan kami meminta kesediaannya untuk dibukakan untuk bisa membuat dan mengembangkan jaringan kerjasama ini. Kalaupun toh nanti bentuknya harus MOU, kami siap melakukan MOU itu. Kalau memang kesiapannya itu dibutuhkan harus melakukan ini dan itu, insya Allah seluruh kru yang ada di Fakultas Usuluddin, utamanya di program studi manajemen dan haji dan umroh, insya Allah kita menyediakan diri sekuat-kuatnya. Itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesediaannya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi yang pertama dan terakhir, tetapi ini adalah yang pertama untuk kita membuka komunikasi dengan KJRI yang ada di Jeddah, tetapi nanti akan segera kita tindak lanjuti dengan beberapa program-program berikutnya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Wakil Rektor 1 Dr. Haji Ahmad Subakir MAG. Selanjutnya Bapak Nasrullah Jasam dan semua peserta baik yang ada di ruang acara maupun di ruang online. Kita memasuki ke acara inti yaitu International Guest Lecture dengan tema Peluang Pengabdian bagi Mahasiswa Indonesia dalam Penyelenggaraan Haji di Arab Saudi. Hadirin semua, bersama kami pemateri utama kita yaitu Dr. Nasrullah Jasam sudah siap akan menyampaikan materinya. Oleh karena itu mari kita dengarkan, simak baik-baik. Kami persilahkan kepada Dr. Nasrullah Jasam untuk menyampaikan materinya. Terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor, Dekan, para Wakil Dekan, Pak Kaprodi, rekan-rekan mahasiswa manajemen haji dan umroh, yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih atas waktunya. Kebetulan hari ini memang masih sedang operasional haji 2024. Jadi jamaah meskipun di Mekah sudah tidak ada, kemarin tanggal 13 terakhir pergeseran jamaah dari Mekah menuju Madinah, terus sekarang masih ada lebih dari 100 kloter yang ada di Madinah ya, yang berangsur kita pulangkan ke tanah air. Akhir operasional haji tahun 2024 ini tanggal 22 Juli akan ada keberangkatan terakhir dari Madinah menuju tanah air dan akan tiba tanggal 23 Juli 2024. Jadi saat ini memang masih sedang operasional ibadah haji. Namun demikian, alhamdulillah masih bisa berkesempatan untuk bertatap muka melalui Zoom dengan teman-teman dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh. Namun demikian memang waktunya sangat terbatas. Jadi saya hanya ingin memberikan gambaran pada teman-teman mahasiswa manajemen haji dan umroh mengenai ibadah haji yang menjadi rutinitas setiap tahun, yang seringkali menjadi sasaran kritik. Kenapa sih Kementerian Agama setiap tahun menyelenggarakan ibadah haji harusnya kan sudah khatam, sudah tuntas gitu. Tetapi setiap tahun selalu ada masalah. Ini bisa nanti kita lihat ya, karena yang berhaji tiap tahun juga orangnya beda-beda ya. Saya ingin pertama menyampaikan tentang profil jamaah haji. Bisa kita lihat di paparan ini tentang profil jamaah haji kita. Tahun ini kuotanya itu untuk haji reguler 213.320. Dari 213.320 itu kemudian ada 45 jamaah atau 40-an jamaah yang tidak berangkat karena proses batal gantinya tidak memungkinkan. Ini juga perlu saya sampaikan bahwa setiap tahun sebetulnya kuota itu terserap 100%, bahkan lebih dari 100% karena ada cadangan. Namun demikian dalam perjalanannya ada saja kendala, misalnya ketika jamaah sudah di asrama haji, kemudian ada yang meninggal dunia, otomatis tidak bisa digantikan oleh jamaah lain karena waktunya tidak memungkinkan. Kalau dalam satu kloter itu satu saja jamaah yang meninggal, maka bisa dipastikan ada 500 lebih, karena jumlah kloter kita ada 554 kloter atau 553 kloter. Yang masih mungkin kita ganti, akan kita ganti dan disusulkan dengan penerbangan berikutnya. Tahun ini itu termasuk yang sangat bagus ya, karena kalau tahun-tahun sebelumnya itu sampai ratusan jumlah jamaah yang tidak bisa digantikan karena persoalan waktu yang tidak memungkinkan. Tahun ini hanya 4 atau ya sekitar 35 sampai 40-an jamaah yang last minute tidak bisa digantikan karena memang waktu sudah tidak memungkinkan. Nah, ini 213.320 ini adalah jamaah reguler. Kalau digabung dengan jamaah haji khusus itu ada 241.000. Tahun ini jamaah haji khusus atau yang dulu kita kenal dengan haji plus jumlahnya 27.680. Sisanya 213.320 adalah jamaah haji reguler ya. Jamaah haji biasa. Yang tentu dari namanya sudah beda ya. Jamaah haji reguler dikelola oleh pemerintah dengan biaya tentu jauh lebih murah dibandingkan haji khusus atau haji plus yang dikelola oleh pihak swasta atau PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus ya. Kemudian kalau kita lihat profil dari berdasarkan jenis kelamin, itu
213.320 atau 213.275 yang berangkat, itu 44% adalah perempuan. Kemudian 55%, maaf, 44% laki-laki dan 55% itu perempuan. Nah, ini yang menarik kalau kita lihat dari profil yang sudah dan belum berhaji. Dari 213.275 jamaah haji, itu 98,5% belum berhaji. Yang sudah berhaji, itu rata-rata pembimbing, KBIHU, atau orang yang 10 tahun yang lalu pernah berhaji, itu hanya 1,5%. Jadi bayangkan bahwa dari total jumlah jamaah haji, ini yang belum berhaji 98,5%. Artinya setiap tahun kita akan mendapati jamaah yang memang baru pertama kali haji. Sebagian dari mereka baru pertama kali ke Arab Saudi, karena sebagian mungkin sudah umroh, sebagian lagi mungkin baru pertama kali keluar negeri. Jadi tentu dengan kondisi seperti ini harus ada treatment khusus bagi para jamaah oleh petugas haji Indonesia. Bahkan sebagian Bapak Ibu sekalian itu baru pertama ke ibu kota provinsi. Jadi kita kalau dalam konteks haji ini melihatnya bukan hanya Pulau Jawa misalnya yang relatif masih bisa ditempuh dengan jalur darat, tapi kalau kita lihat Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, ya, dan lain sebagainya, itu tantangannya begitu besar. Ya. Bahkan di Kalimantan itu ada jamaah haji yang dari tempat tinggalnya menuju ibu kota provinsi ditempuh dalam kurun waktu 60 jam. Dibayangkan itu betapa sulitnya perjalanan ibadah haji. 60 jam itu artinya 3 kali bolak-balik dari Jakarta ke Jeddah. Karena Jakarta Jeddah itu sekali jalan 9 jam. Jadi kenapa? Karena memang moda transportasi yang digunakan masih tradisional. Ya. Menggunakan perahu atau kapal laut. Ya. Itu ada di area Kalimantan Tengah. Jamaah yang dari tempat tinggalnya menuju ibu kota provinsi itu menempuh waktu sampai 60 jam. Kemudian dari sisi pekerjaan, kita lihat di sini yang paling dominan adalah ibu rumah tangga. Ya. 18%, 18.000 itu pedagang, 57.000 itu ibu rumah tangga, lain-lain 1.500, pegawai swasta 46.000, pegawai BUMN 3.500 sekian, pelajar atau mahasiswa, jadi ada juga pelajar atau mahasiswa yang menjadi jamaah haji karena usia minimum bagi jamaah haji itu 18 tahun. Ya. Jadi ada juga pelajar atau mahasiswa menjadi jamaah haji. Kemudian pensiunan 75.000 atau 7.500, PNS 44.000, kemudian Tani 25.000, TNI Polri 2.300. Itu dari sisi pekerjaan. Kemudian dari sisi pendidikan ini juga menarik. Kalau kita lihat di sini yang paling dominan adalah SD. Dari 213.000 sekian itu 60.000-nya adalah pendidikan SD. Kemudian yang kedua pendidikan SLTA. Ya. Jadi kita lihat dari profil pendidikan ini bahwa memang mayoritas jamaah kita itu ya mungkin pengalaman untuk perjalanan ke luar negeri itu masih minim ya. Karena dari sisi pendidikan saja 60.000-an itu lulus SD. Kemudian berdasarkan kelompok usia ini, jamaah kita itu termasuk jamaah yang paling banyak lansianya. Tahun ini ada, kalau kita ukur lansia itu dari 60 tahun, itu ada sekitar 16 ribuan ya. Ini baru dari usia, belum lagi dari sisi penyakit ya. Itu juga banyak yang komorbid. Bahkan tahun ini ada usianya yang sampai 100 tahun lebih. Itu ada. Kalau kita lihat rentang 90 sampai 110 itu ada 411 jamaah yang usianya di rentang 90 sampai 110 tahun. Kemudian kita lihat juga berdasarkan embarkasi. Ya. Di sini ada statistik yang lansia dan tidak lansia berdasarkan embarkasi. Kalau kita lihat yang paling banyak adalah embarkasi OC atau Solo untuk lansianya.
Meskipun jamaah terbanyak itu berasal dari Jawa Barat. Jawa Barat dalam hal ini kode embarkasinya adalah JKS dan KJT. JKS itu Jakarta Saudia, yaitu Jawa Barat. Kalau KJT itu Kertajati. Nah, ini kode-kode embarkasi yang ada di istilah perhajian. BDJ Banjarmasin, BPN Balikpapan, BTH Batam, kemudian BTJ Aceh, JKG Jakarta Garuda atau jamaah yang berasal dari DKI, Lampung, dan Banten. Kemudian JKS yaitu Jakarta Saudi atau Jawa Barat. Kemudian ada juga KJT Kertajati yang juga Jawa Barat untuk wilayah Cirebon, Majalengka, dan Kuningan serta Indramayu. KNO untuk Medan, ya, Kuala Namu. Kemudian LOP untuk Lombok atau NTB, PDG untuk Padang, Sumatera Barat, kemudian PLM Palembang atau Sumatera Selatan, SOC Solo atau Jawa Tengah, kemudian SUB Surabaya atau Jawa Timur, UPG Ujung Pandang atau wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Ini istilah-istilah embarkasi, ada ber-13 ya embarkasi jamaah haji Indonesia yang berangkat ke Arab Saudi. Dari 13 embarkasi ini, 3 embarkasi sudah diberikan fasilitas fast track atau Torik Makkah, di mana jamaah haji yang dari ketiga bandara tersebut, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Juanda, dan Bandara Adi Sumarmo Solo, itu menyelesaikan seluruh proses keimigrasiannya di Indonesia, termasuk imigrasi yang ada di Arab Saudi. Jadi ketika jamaah itu keluar dari bandara menuju ke pesawat, ketika jamaah sudah di pesawat itu secara hukum sudah berada di Arab Saudi. Karena nanti ketika jamaah tiba di Bandara Jeddah atau di Bandara Madinah, keluar dari pesawat tanpa ada lagi proses pemeriksaan di imigrasi. Jadi jamaah haji dari ketiga bandara yang saya sebutkan tadi itu seperti penumpang domestik. Sebagaimana saya misalnya berangkat dari Jakarta menuju Surabaya itu tidak ada lagi, tidak perlu pemeriksaan imigrasi. Nah, jamaah yang dari Jakarta, kemudian dari Surabaya, dari Solo, kalau sudah mendapatkan fasilitas Torik Makkah atau fast track, jamaah ini ketika tiba di Jeddah atau di Madinah itu langsung keluar dari pesawat menuju bus. Jadi prosesnya sangat cepat sekali. Tahun depan kita usulkan juga ditambah dengan bandara-bandara yang di luar Pulau Jawa. Sementara ini yang kita usulkan adalah Kuala Namu dan PLM atau Palembang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikut saya sampaikan juga struktur PPIH. PPIH itu petugas penyelenggara ibadah haji. Ya. Ada dua PPIH. Yang pertama PPIH pusat, ya. Yang kedua PPIH Arab Saudi yang mengurus layanan jamaah haji yang ada di Arab Saudi atau selama berada di Arab Saudi. Kalau PPIH pusat lebih kepada persiapan-persiapan yang ada di dalam negeri. Ya. Sini misalnya ada koordinator, ada pengendali teknis imigrasi, karena untuk penyelenggaraan ibadah haji ini melibatkan berbagai kementerian dan instansi terkait. Misalnya imigrasi terkait dengan paspor jamaah, kemudian perhubungan terkait dengan penerbangan, kemudian keamanan terkait dengan perlindungan jamaah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, ya, itu TNI dan Polri. Kemudian Ketua PPIH Pusat, ada sekretaris, ada koordinator-koordinator bidang layanan, ya, baik di luar negeri, bimbingan ibadah, kemudian anggaran operasional haji, kemudian pelayanan haji khusus atau haji plus kalau tahun lalu. Kemudian sejak tahun 2022, 23 maksud saya, itu sudah ada concern dari pemerintah, dari Pak Menteri Agama untuk jamaah yang lansia dan disabilitas. Maka tagline haji tahun 2023 dan 2024 itu masih ramah lansia, ya. Kemudian ada juga Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Kepala Pusat Kesehatan Haji, ya. Kemudian ada juga monitoring dan evaluasi. Itu kemudian dilengkapi juga PPIH embarkasi. Jadi embarkasi yang saya sebutkan tadi itu masing-masing ada ketuanya. Kemudian nanti ada PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter, petugas penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi dan di kelompok terbang.
Nah, ini untuk struktur PPIH Arab Saudi yang secara teknis sejak tanggal 4 atau 3 Zulqa'dah sampai dengan 15 Muharram itu bertanggung jawab terhadap pelayanan jamaah haji selama di Arab Saudi. Itu dari mulai Amirul Hajj, yaitu Pementeri Agama, ya, kemudian anggota Amirul Hajj dari berbagai tokoh dan ormas keagamaan, ya. Kemudian ada koordinator, dalam hal ini adalah Duta Besar Republik Indonesia di Arab Saudi. Kemudian ada juga koordinator harian, dalam hal ini adalah Konsulat Jenderal atau Konsul Jenderal RI di Jeddah. Kemudian juga ada Askohar atau Asisten Koordinator Harian yang terdiri dari para diplomat dan teknis terkait di KJRI Jeddah. Kemudian ada penanggung jawab, yaitu Pak Direktur Jenderal PHU, Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Kemudian ada wakil penanggung jawab, yaitu Pak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Kemudian ada Ketua PPIH Arab Saudi, dalam kebetulan tahun ini adalah saya sebagai Ketua PPIH Arab Saudi, sekaligus Konsul Haji di KJRI Jeddah. Kemudian ada Wakil Ketua PPIH Arab Saudi, yaitu Pak Zakaria Ansori, sekaligus sebagai Pembantu Staf Teknis 1 di Kantor Urusan Haji di Jeddah, dan seterusnya sampai dengan Kepala Bidang. Ya. Ada Kepala Bidang lansia, ada bimbingan ibadah, kemudian ada bidang petugas haji, ada Yanpul atau kedatangan dan keberangkatan, ada bidang data dan sihdu, ada pengawas PIHK, ya, ada layanan transportasi di kita di Saudi ini, ada transportasi bus selawat, ada juga transportasi antar kota, Madinah Mekah, Mekah Madinah, Mekah Jeddah, kemudian Jeddah Madinah, ya. Kemudian ada juga kepala bidang layanan akomodasi yang bertanggung jawab terkait dengan hotel-hotel jamaah yang ada di Mekah maupun di Madinah. Ada juga layanan konsumsi, ya, di mana tahun ini semua jamaah haji itu mendapatkan layanan konsumsi dari mulai tiba sampai pulang ke tanah air, ya. Bahkan sampai menjelang puncak haji pun jamaah haji masih mendapatkan layanan konsumsi, baik itu makanan fresh meal maupun cepat saji atau berupa snack berat. Kemudian ada juga bidang media center haji dari berbagai media di Indonesia. Kemudian bidang kesehatan merupakan kepanjangan dari Puskes Haji, Kementerian Kesehatan, dan perlindungan jamaah, ya, yang biasanya ditangani oleh teman-teman dari TNI dan Polri. Di bawahnya ada Kepala Daerah Kerja, baik itu Bandara Mekah, Bandara Jeddah Madinah, maupun Kepala Daerah Kerja Madinah dan Kepala Daerah Kerja Mekah. Ini agak rigid karena memang yang dilayani itu 241.000 jamaah, ya, dengan berbagai kholfiyahnya, dengan berbagai latar belakangnya, budayanya, kulturnya, dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat juga ada unsur PPIH Arab Saudi. PPIH atau petugas haji gampangnya itu terdiri dari beberapa unsur. Ada PPIH kloter, yaitu petugas haji yang membersamai jamaah di pesawat atau di kloter. Kloter itu kelompok terbang. Jadi bahasa Indonesia yang sekarang sudah menjadi bahasa Arab, kluter. Itu kelompok terbang. Di setiap kelompok terbang itu ada 5 petugas, ya, 1 ketua kloter, 1 pembimbing ibadah, dan 3 tenaga kesehatan, yaitu terdiri dari 1 dokter dan 2 perawat. Itu disebut dengan PPIH kloter atau petugas penyelenggara ibadah haji yang ada di kelompok terbang. Jadi mereka bersama jamaah mulai dari keberangkatan sampai dengan kepulangan dari tanah suci menuju tanah air. Selain PPIH kloter, ada juga PPIH kloter, ya. PPIH non kloter maksud saya. PPIH non kloter itu tadi yang bertugas di daerah kerja Mekah, di daerah kerja Madinah, di daerah kerja bandara dengan berbagai tugas dan fungsinya. Ada yang tugas fungsi pelayanan, kedatangan, kepulangan, bimbingan ibadah, lansia, dan seterusnya. Ada juga PPIH Kemenkes non-kloter. Jadi selain dari Kementerian Agama, ada juga petugas haji dari unsur kesehatan, dalam hal ini dari Pusat Kesehatan Haji di Kementerian Kesehatan. Itu jumlahnya tahun ini ada 620. Mereka adalah para dokter, spesialis, para dokter umum, para perawat, yang ditempatkan di klinik-klinik kesehatan haji Indonesia yang ada di Mekah dan di Madinah. Kita di Arab Saudi ini ada 2 klinik
haji, yaitu atau yang disebut dengan KKHI, Klinik Kesehatan Haji Indonesia, yang ada di Madinah dan di Mekah, yang fungsinya adalah merawat jamaah haji yang sakit ya, untuk penanganan pertama. Jadi kita ada beberapa tahapan dalam penanganan jamaah sakit, mulai dari dokter kloter, kalau sudah meningkat tingkat sakitnya akan diserahkan ke klinik sektor. Dari sektor kemudian kalau misalnya belum bisa ditangani akan dikirim ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI, setingkat puskesmas lah kalau di Indonesia. Kemudian nanti kalau masih belum bisa ditangani atau perlu penanganan lebih akan dirujuk ke rumah sakit yang ada di Arab Saudi. Kemudian ada juga TPHD, yaitu tim pemandu haji daerah. Ini dari provinsi biasanya, dari unsur Pemkot, Pemprov, bahkan dari KBIH. Jadi kalau nanti ada pertanyaan sesuai dengan tema dari kuliah ini, peran mahasiswa dalam penyelenggaraan ibadah haji, sebetulnya ada peluang di sini. Karena kami di Arab Saudi ini selain ada PPIH, ada juga namanya tenaga pendukung. Yang dulu itu kita kenal dengan istilah tenaga musiman, ya. Sekarang dikenal dengan tenaga pendukung atau disingkat tepung, ya. Tenaga pendukung ini dari berbagai unsur, ya. Pertama dari unsur mukimin, dari unsur masyarakat Indonesia yang tinggal di Arab Saudi, WNI yang sudah lama tinggal di Arab Saudi, yang sudah mengenal medan Arab Saudi, yang sudah hafal Mekah, sudah hafal Madinah, ya. Mereka yang tiap tahun menjadi tenaga pendukung, itu kita rekrut sebagai tenaga pendukung di Arab Saudi. Ada juga tenaga pendukung dari unsur mahasiswa. Nah, cuma sampai sekarang itu masih terbatas pada mahasiswa yang ada di Timur Tengah, yaitu mahasiswa yang ada di Arab Saudi, ya, misal dari Universitas Madinah, Universitas Ummul Qura di Mekah, Universitas King Abdul Aziz, dan seterusnya yang ada di Arab Saudi, dan mahasiswa yang ada di Timur Tengah, di Mesir, ya, itu paling banyak, ya, karena jumlah mahasiswa kita yang paling banyak itu di Mesir, ada 12 ribuan. Tapi yang menjadi tenaga pendukung hanya sekitar 78 setiap tahun. Kemudian ada juga dari Maroko, dari Tunisia, dari Yaman, dari Emirat, dan lain seterusnya. Ada sekitar 150 mahasiswa dari Timur Tengah yang kita libatkan untuk menjadi petugas haji sebagai petugas dari unsur tenaga pendukung. Pertimbangannya karena mukimin yang ada di Arab Saudi dan mahasiswa yang belajar di Timur Tengah ini, mereka rata-rata sudah menguasai kultur Arab, ya, familiar dengan takolid, dengan sakopah orang Arab, kemudian juga menguasai bahasa Arab. Jadi untuk hal-hal yang terkait dengan urusan instansi di Arab Saudi, surat menyurat, itu kita bisa manfaatkan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Timur Tengah, baik itu di Arab Saudi maupun di luar Arab Saudi. Ya mungkin nanti prodi manajemen haji dan umroh ini perlu juga misalnya mempelajari kultur budaya Arab Saudi, kultur budaya Arab, ya. Kemudian juga mengenal istilah-istilah perhajian di Arab Saudi, ya. Kalau sekarang ada buku terbitan Kementerian Agama yang tebal sekali, itu Ensiklopedia Haji Indonesia. Jadi di situ ada istilah-istilah perhajian, dari mulai penerbangan dan seterusnya, dari mulai istilah-istilah yang kerap digunakan di Arab Saudi, ya. Jadi satu saat nanti ditugaskan sebagai pembimbing ibadah, sebagai PPIH, itu sudah siap dengan istilah-istilah itu. Kemudian, nah ini perlu juga teman-teman tahu, kita ini haji meskipun setahun sekali, tapi persiapannya itu sepanjang tahun. Kita lihat dari RPH. RPH itu bukan rumah potong hewan, ya, tapi rencana perjalanan haji. Tahun 2024 ini itu kita mulai dari tanggal 11 Mei atau 3 Zulqa'dah. Itu jamaah sudah masuk asrama. Jadi tanggal 3 Zulqa'dah atau 11 Mei itu jamaah sudah masuk asrama. Tanggal 12 itu sudah ada pemberangkatan pertama jamaah dari Indonesia menuju ke Madinah sebagai jamaah gelombang pertama. Kemudian tanggal 21 Mei setelah jamaah itu menunaikan sholat arba'in di Madinah, jamaah yang dari Madinah bergeser ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Kemudian tanggal 24 Mei
sudah mulai pemberangkatan haji gelombang kedua. Jadi kalau gelombang pertama itu dari Indonesia ke Madinah, maka gelombang kedua ini dari Indonesia menuju Jeddah untuk seterusnya ke Mekah. Nanti di cross, yang datang di Madinah pulang melalui Jeddah, yang datang di Jeddah pulang melalui Madinah. Konteksnya agar jamaah tidak dua kali melakukan perjalanan jauh, karena jarak Mekah Madinah itu kurang lebih Jakarta Semarang ya, 400 kilo lebih ya. Begitu juga sebaliknya dari Madinah ke Mekah ya. Maka yang landing di Madinah itu dipulangkan melalui airport Jeddah, yang landing di Jeddah dipulangkan melalui airport Madinah ya. Pada jarak Jeddah Mekah itu hanya 1 jam atau 40 menit. Kemudian pada tanggal 4 Zulhijjah, karena kita ini bicara haji, maka kalender yang kita pakai itu kalender Hijriah ya, yang karena kalau pakai miladi ya atau Masehi itu akan bergeser terus atau berubah terus. 4 Zulhijjah sudah closing date, artinya sudah tidak lagi kloter yang datang ya. Kemudian tanggal 8 Zulhijjah jamaah sudah bergerak ke Arafah untuk persiapan wukuf, tanggal 9 wukuf, kemudian 10, 11, 12 itu di Mina bagi yang mengambil nafar awal, kemudian tanggal 13 bagi yang nafar sani, kemudian tanggal 20 atau tanggal 16 Zulhijjah atau 27 sampai dengan 27 Zulhijjah itu sudah mulai proses pemulangan 22 Juni sampai dengan tanggal 22 Juli. Jadi sekarang tanggal 15 masih ada waktu sekitar 7 hari lagi perpulangan jamaah dari Madinah menuju tanah air. Jadi bisa kita bayangkan untuk operasional haji sudah makan waktu sekitar 3 bulan, dari bulan Mei sampai bulan Juli. Itu baru operasional. Operasional itu artinya jamaah ada di Arab Saudi. Belum lagi nanti persiapan, mulai nanti pengadaan layanan, misalnya penyediaan hotel yang kita butuhkan itu jumlahnya bukan puluhan tapi ratusan ya, karena yang akan ditempati oleh 241.000 jamaah. Itu baru dari Indonesia, belum dari negara-negara yang lain. Jadi semakin kita telat untuk melakukan penyewaan hotel, maka akan bersaing dengan negara-negara yang lain. Itu baru satu layanan akomodasi. Kemudian ada lagi layanan konsumsi. Berapa juta box yang harus kita siapkan kepada jamaah mulai dari datang sampai jamaah itu pulang ya. Kemudian layanan transportasi itu ada 2, ada bus sholawat, yaitu bus yang selalu siap mengantarkan jamaah dari hotel ke Masjidil Haram selama 24 jam. Ada juga layanan bus antar kota atau yang disebut dengan akap, antar kota perhajian ya. Belum lagi transportasi yang di dalam negeri, yaitu transportasi udara. Jadi meskipun 1 tahun sekali kegiatannya, tapi persiapannya itu nyaris 1 tahun. Itu baru haji, belum lagi nanti umroh. Umroh sekarang jamaah sudah mulai berdatangan. Jadi kalau dulu umroh itu Syawal sudah close, sekarang bulan Syawal masih ada jamaah umroh. Ketika jamaah haji datang, jamaah umroh masih ada. Jamaah haji belum pulang, jamaah umroh sudah datang. Jadi sepanjang tahun itu ada jamaah umroh yang dari kita saja itu 1,6 juta setahun. Jadi jamaah umroh dari Indonesia itu 1,6 juta. Itu kita nomor 2, nomor satunya itu Pakistan, ada hampir 2 juta jamaah umroh dari Pakistan setiap tahun. Belum lagi dari negara-negara yang lain. Jadi bisa dibayangkan betapa padatnya kegiatan di Arab Saudi ini, meskipun hajinya hanya setahun sekali. Ya. Kemudian, nah ini jenis layanan yang ada di luar negeri, ya. Bisa kita lihat bahwa jamaah haji membutuhkan hotel untuk tahun 2024 ini ada 171 hotel untuk menampung 13.320 jamaah reguler, ya, belum lagi dengan jamaah haji khusus. Kemudian ada 11 sektor layanan, jadi setiap daerah kerja masing-masing memiliki sektor. Di situ ada kasektornya, ada petugas akomodasi, ada petugas konsumsi, transportasi, dan seterusnya, menyesuaikan dengan layanan primer di Arab Saudi ini. Ada juga sektor khusus ya, yang khusus bertugas di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. 171 hotel di Mekah, dan ada 117 hotel yang ada di Madinah. Kenapa di Madinah lebih sedikit? Karena di Madinah ini jamaah tidak kumpul dalam satu waktu, beda dengan Mekah. Di Madinah, sampai gelombang pertama selesai, berangsur-angsur jamaah bergerak ke Mekah, otomatis berkurang.
Setelah jamaah selesai melakukan ibadah haji, baru berangsur-angsur dari Mekah menuju Madinah. Jadi maksimal jamaah haji di masa puncak di Madinah itu jumlahnya 60.000. Maka hotel yang digunakan itu tidak sebanyak hotel di Mekah. Kemudian hotel yang 171 juga dengan berbagai kualifikasinya ya. Dari mulai kapasitas, luasan, dan seterusnya. Kemudian wilayah. Kita juga harus mencari wilayah yang strategis, yang akses ke haram itu lebih mudah ya. Yang bisa ditempuh dengan bus selawat. Untuk tahun 2024 ini kita ada 5 wilayah. Ada namanya wilayah Shisha, ada wilayah Raudhah, ada wilayah Jarwal, ada wilayah Mispala, dan ada wilayah Rebakas. Kalau ada 5 wilayah, artinya ada 11 sektor, dan masing-masing sektor jumlahnya mulai dari 11.000 sampai dengan 22.000 jamaah. Bisa dibayangkan jamaah di berbagai wilayah tersebar di 11 sektor plus sektor khusus 1 dengan dari berbagai daerah dengan latar belakang budaya dan kultur yang beragam. Itu harus kita layani selama 25-30 hari yang berada di Mekah. Kemudian untuk Madinah jamaah kita ini maksimal wilayah paling jauh dari Masjid Nabawi itu sekitar 300-400 meter. Karena memang jamaah konsentrasi untuk ibadah arba'in di Madinah ini. Makanya wilayahnya itu tidak lebih dari wilayah Syamaliyah atau wilayah utara, wilayah Gorbia, wilayah barat, dan Janubia selatan. Semuanya itu masuk wilayah Markaziyah atau ring 1 ya. Jadi jamaah kita itu tidak ada yang berada di luar Markaziyah. Artinya akses dari hotel menuju Masjid Nabawi itu cukup jalan kaki. Paling jauh itu 300-400 meter. Sementara jamaah lain, katakanlah Pakistan, India, ya, Bangladesh, dan beberapa negara yang lain itu sebagian di luar Markaziyah, di luar ring 1 yang jaraknya tentu bisa mencapai 700 sampai 1 kilo ya dari hotel menuju ke Masjid Nabawi ya. Tentu akan sangat memberatkan jamaah karena di samping jarak yang jauh juga cuaca yang cukup ekstrim di Arab Saudi ini. Saat ini meskipun secara berangsur panas sudah berkurang, tapi kisaran suhunya masih di 38 sampai 39 derajat Celcius. Itu bagi orang Indonesia ya sangat panas sekali, terutama di Madinah. Kemudian ini untuk konsumsi gambarannya ya. Sampai saat ini di Madinah sudah ada 3,8 juta box yang didistribusikan ke jamaah. Untuk Mekah sudah 17 juta. Bayangkan, kita punya hajat menerima tamu 1.000 aja sudah bingung kita menyediakan makanan. Ini ada 213.320 atau 3.375 yang kita harus layani setiap hari 3 kali. Kalau satu kloter itu 400 saja, itu setiap hari minimal 1.200 box untuk satu kloter. Bagaimana dengan 553 kloter? Itu bisa dibayangkan betapa dahsyatnya layanan konsumsi yang harus kita siapkan. Jadi total ya sampai saat ini masih ada 7 hari lagi ya, sudah 21 juta box yang didistribusikan kepada jamaah. Luar biasa itu. Ya, ada bus antar kota. Ini istilah kita aja, akap ini antar kota pergian. Dari AMA itu Amir Muhammad Airport Internasional di Madinah. Kemudian ada Jeddah Mekah, kemudian ada Madinah Mekah, itu jumlah busnya sekian ya. Ini layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau yang kita kenal dengan Armina. Yang selalu menjadi bahasan yang tadi juga sempat disinggung oleh Pak Wakil Rektor, sudah ada pemberitaan-pemberitaan mengenai Arafah dan Mina ya, yang memang dari sisi tempat ya sangat terbatas karena Arafah dan Mina itu ya tempatnya segitu-gitu aja, tidak bertambah ya. Tapi kemudian kita diberikan kesempatan untuk melayani kuota tambahan tentu dengan berbagai konsekuensinya. Di Arafah itu merupakan inti haji, al-hajju Arafah. Dan di situ orang harus ke sana di Arafah itu. Sementara luasannya itu per jamaah itu di antara 1,3 sampai 1,5 meter. Itu jumlah jumlah tendanya 1.169. Ini khusus jamaah haji Indonesia ya. Tentu ya dengan segala keterbatasannya,
kemudian tempatnya terbatas, tendanya juga terbatas ya. Tapi ritual yang harus dilalui oleh jamaah karena orang haji itu umrohnya Arafah. Kalau di Mina kan sifatnya masih wajib. Artinya kalaupun kita tidak mabit, ya masih sah hajinya dengan catatan membayar dam. Ya. Belum lagi kalau ada mazhab lain mengatakan sifatnya hanya sunnah saja. Di Arafah masih relatif longgar ya, masih bisa tertampung, masih lumayan ya. Ditambah lagi di luar-luar tenda juga masih ada tempat yang bisa digunakan untuk wukuf ya. Eh, Masih agak longgar lah ya. Apalagi nanti kalau misalnya haji sudah pindah ke musim dingin ya, itu tentu pilihan jamaah juga di siang hari bisa di luar tenda. Jadi masih ada lorong yang cukup, kemudian tempat berteduh yang cukup. Sedangkan di Mina itu memang hampir sudah mentok ya. Setiap jamaah hanya mendapatkan 1 meter persegi. Jadi bayangkan kalau eh, orang yang tinggi 1,6 meter ya, itu ya tidak bisa tidur dalam posisi yang sempurna karena yang diberikan hanya 1 meter persegi. Itu juga belum termasuk layanan dapur, eh, maktab, dan seterusnya ya. Oleh karena itu jamaah di Mina ini kalau ada isu yang misalnya tinggal di lorong ya dari dulu memang seperti itu. Dan itu bukan hanya terjadi pada jamaah kita, bahkan jamaah-jamaah yang lain pun. Kecuali kita memilih layanan haji khusus tentu berbeda ya, karena memang biayanya pun berbeda. Kemudian ini permasalahannya bahwa space jamaah haji di Muzdalifah yang terbatas dan di Mina juga yang sempit membuat jamaah yang tidak nyaman dan jadi ada pilihan. Ada yang tanazul ke hotel bagi jamaah yang tinggal di daerah-daerah dekat Mina seperti di Sisa dan Rodo. Ada juga yang memang memilih untuk mabit tapi dengan cara mobat mabit. Jadi mabit misalnya sebelum ghurub syams eh, ke Mina, kemudian nanti setelah muntasib lail pulang ke hotel. Itu juga seperti itu. Nah, tahun ini ada beberapa kebijakan baru yang alhamdulillah bisa mengurai kepadatan dari Arafah menuju Muzdalifah, dari Muzdalifah menuju Mina. Itu kebijakan murur. Ini sesuai dengan arahan Pak Menteri Agama dan para pimpinan. Tahun ini ada 50.000 lebih jamaah yang mengambil skema murur atau melintas dari Arafah langsung menuju Mina tanpa berhenti di Muzdalifah. Jadi kalau urutan haji yang seperti kita ketahui adalah jamaah dari Arafah menuju Muzdalifah, kemudian turun dari Muzdalifah mengambil kerikil dari Muzdalifah, kemudian di atas tengah malam menuju Mina. Itu ketentuannya seperti itu. Namun demikian, ada terobosan-terobosan yang dari sisi fikih itu tidak ada yang dilanggar ya, atau ada ada pendapat lain yang membolehkan ya, tidak harus turun di Muzdalifah, kerikilnya bisa dipersiapkan di Arafah. Nanti ketika melewati Muzdalifah itu sifatnya hanya murur saja atau melintas langsung menuju Mina. Jadi jamaah bisa selesai pergerakannya dari Muzdalifah ke Mina itu di pagi hari ya. Menghindari panas, kemudian menghindari kemacetan ya. Tahun lalu kita sempat terhambat sampai jam 2 siang dan jamaah sangat lelah sekali. Tahun ini alhamdulillah dari Muzdalifah menuju Mina itu clear semuanya di jam 7.30. Dan saya kira masih banyak hal yang perlu saya sampaikan, tapi karena memang waktunya juga terbatas, mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain. Jadi kalau kita bicara haji itu, uh, kalau kita mau komprehensif ya perlu waktu yang cukup banyak ya. Belum lagi nih persiapan di tanah air ya, mulai dari pengkloteran, kemudian penyiapan transportasi udara, pendaftaran, pelunasan, pemeriksaan kesehatan, asrama haji dan seterusnya itu luar biasa ya. Sampai layanan ini pun yang saya sampaikan layanan di tanah suci ini juga belum belum seluruhnya ya. Masih banyak hal lain yang juga. Tapi yang saya sampaikan yang intinya kira-kira seperti itulah siklusnya dan gambaran umumnya. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya. Mohon maaf sekali lagi karena saya harus mengisi juga acara di jam 10 harusnya ini di Zoom meeting yang lain. Jadi langsung undur dulu atau mungkin ada 1 2 pertanyaan mungkin masih mungkin lah. Saya kira itu terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya belum dengar suaranya ini. Halo? Saya tidak mendengar suaranya, Pak. Halo, bisa didengar Bapak? Baru. Oke, terima kasih Bapak. Jadi gini, bahwa ini adalah tahun kedua di mana program studi manajemen haji dan umroh ini adalah berproses sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan yang ada di IAIN. Kami berkeinginan untuk melakukan ikhtiar yang paling maksimal untuk agar lulusan kami nanti itu paling tidak mengerti betul bahwa operasional ibadah itu kan baru haji, padahal nanti umroh sepanjang tahun kan begitu. Nah, untuk itu yang kami inginkan adalah kira-kira masukan apa yang paling tidak harus kami siapkan dan berikan kepada mahasiswa-mahasiswa kami kan gitu kan. Karena kami juga pernah tahun 2019 itu menjadi salah satu tim yang ada di Masjidil Haram. Waktu itu kami di sektor khusus. Demikian juga pada tahun 2014 kami juga pernah, tetapi mengikuti kloter itu dan lain sebagainya. Maka ada beberapa hal yang bisa kami narasikan untuk memberikan bekal. Selain itu semuanya, khususnya yang berkait dengan umroh, barangkali kami menginginkan masukan apa yang kira-kira perlu mahasiswa ketahui sejak dini, bahwa nanti mahasiswa-mahasiswa kami ini akan berkecimpung di dalam memberikan layanan kepada publik terhadap proses sekaligus pelaksanaan ibadah baik yang berkait dengan haji dan umroh. Itu saja Pak, sehingga nanti kami akan bisa mengeksekusinya dalam bentuk program yang nanti kami terapkan di dalam pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira bahwa apa yang bisa kami create ketika nanti kami membutuhkan bahwa anak-anak kami ini satu saat juga ketika memang berproses di dalam pengetahuan ibadah dan haji dan umroh, kemungkinan apa yang bisa kami lakukan agar anak-anak ini nanti paling tidak ya mengetahui areal gitu loh ya, objek dan subjek itu ya paling tidak pernah diketahui lah, itu apa yang harus kami siapkan sejak dini. Itu saja Pak, dua hal yang memang barangkali kami inginkan masukan, input, serta informasi dari Bapak. Terima kasih Pak Jasam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab atau gimana Pak? Ya, dari mahasiswa. Ayo, silakan. Baru. Oh, sudah Pak, sudah cukup pertanyaannya. Monggo Baik. Pak Jasam. Terima kasih Pak Warek ya atas tanggapannya. Jadi saya kira memang kalau menurut saya sih Pak, haji dan umroh itu kan rukun fi'li. Sementara teman-teman yang di manajemen haji dan umroh ini lebih banyak bicara teori. Nyambung kalau hanya berkutat di kampus saja. Jadi memang harus ada, ya beberapa kampus sudah mulai KKN di Jeddah ini Pak. Jadi ada kampus-kampus di Indonesia sekarang sudah melakukan kegiatan kuliah kerja nyata itu di Arab Saudi. Baik untuk yang sifatnya manajemen, ya. Bahkan ada beberapa yang sudah magang di kantor urusan haji Pak ya. Ada juga mahasiswa yang misalnya dia calon dokter atau perawat gitu ya, yang kita fungsikan untuk mengedukasi jamaah haji dan umroh ya, dalam konteks kesehatan. Misalnya setiap tahun kita itu ada saja jamaah warisan. Jadi jamaah yang dari sisi fisik belum layak terbang, sementara kloter sudah selesai, maka mau tidak mau harus ditinggal di Arab Saudi sampai jamaah tersebut mendapatkan medip atau keterangan kesehatan layak terbang.
Itu dirawat di Saudi itu bisa lama Pak, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Kan ada jamaah yang dirawat itu sampai setahun. Jadi di Arab Saudi ini jamaah haji atau jamaah umroh baru bisa dipulangkan melalui pesawat ya, dengan pesawat kalau sudah dianggap layak terbang dengan berbagai pertimbangan, baik itu dalam posisi duduk normal ataupun posisi berbaring. Dan selama masa perawatan itu perlu pendampingan karena jumlah perawat dan dokter Indonesia yang di Saudi kan masih terbatas. Masih lebih banyak perawat-perawat dari Filipina, dari negara-negara lain ya. Jadi jamaah haji kita ini kadang takut ketika dirawat di rumah sakit Arab Saudi meskipun secara medis peralatannya lebih canggih gitu ya. Tapi karena dari sisi bahasa tidak bisa komunikasi, makanan juga tidak familiar dengan lidahnya ya, jamaah kita itu ya harus makan nasi atau bubur, tiba-tiba di rumah sakit Arab Saudi dikasih yogurt, dikasih roti, itu kan tambah sakit. Nah itu fungsi teman-teman yang dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia atau perawat-perawat itu lebih pada ke situ Pak. Nah untuk teman-teman di manajemen haji dan umroh sebetulnya juga banyak peluang Pak. Kita itu ada hampir 2.000 PPIU, 2.000 loh PPIU Pak. Jadi penyelenggara ibadah umroh itu hampir 2.000. PIH itu juga 500-an lah penyelenggara ibadah haji khusus juga. Itu pikroh-pikroh atau ide-ide teman-teman dari mahasiswa manajemen haji dan umroh yang belum banyak ini prodinya itu harusnya masuk ke situ Pak. Jadi penyelenggaraan ibadah haji yang kompleks ya dengan berbagai persoalannya itu mahasiswa punya peluang untuk melakukan kajian-kajian. Terutama kita ini meskipun jamaah haji dari Indonesia, tetapi kebijakan itu ada di tangan Arab Saudi dan sangat dinamis di sini itu Pak ya. Karena itu saya kira teman-teman dari mahasiswa prodi haji dan umroh yang ada di YIN Kediri ini ya, kalau ingin memperdalam tentang haji dan umroh, monggo ahlan wa sahlan di kantor urusan haji ya. Silahkan saja studi lapangan di kami ya. Kemudian nanti hasilnya bisa untuk sebagai rekomendasi bagi penyelenggaraan ibadah umroh dan ibadah haji yang lebih baik lagi ya, yang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu mencakup perlindungan dan juga bimbingan kepada jamaah ya. Jadi banyak hal Pak yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari mahasiswa manajemen haji dan umroh ini. Mulai dari dalam negeri maupun di luar negeri, yang konkretnya mungkin bisa kita bicarakan lebih lanjut Pak Warek. Bapak Dr. Nasrullah Jasam atas materinya siang dan pagi ini. Barangkali cukup Bapak Dokter? Ya, saya cukup, saya kira mungkin nanti bisa komunikasi lebih teknis ya, karena sekali lagi waktu yang terbatas ini. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Nasrullah Jasam, Bapak Warek 1 dan semua peserta, alhamdulillah siang pagi ini kita sudah menyelenggarakan International Guest Lecture. Sebagaimana harapan kami bersama bahwa ini tidak menjadi akhir dari program kami, tapi insya Allah ada kelanjutan-kelanjutan yang bermanfaat baik untuk prodi kami maupun konsul haji maupun umat kita semua. Sekali lagi semoga ini ada kelanjutan yang lebih baik. Demikian dari saya sebagai host sekaligus sebagai sekretaris prodi manajemen haji dan umroh menemani Bapak Kaprodi, Bapak Tasmin MA. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri acara ini dengan pembacaan alhamdulillah bersama-sama. Semoga berkelanjutan yang lebih baik lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Dr. Nasrullah Jasam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, kami mohon diri. Terima kasih Pak Warek, izin Pak kan. Pak Nasrul. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Siap.